majikan nenek saya meninggal. Yo nenek saya itu majikan sampean gitu ya. Kok bingung. Senek anake, ngecek anake tapi kan neneknya meninggal lah. Majikannya? Itu. Majikannya nenek apa anaknya? Majikannya anake. Oke. Lanjut. Gimana? Tapi keluar ganti majikan sing jupuk putune mbae. Oh iya. Siap. Nah, kula niki sire arep apa itu? Tanda tangan. Habis ini mbah kan bulan 2 finish kontrak belum finish tapi di finish ning Pak E. Belum di finish kan. Terus diambil cucune itu apa niku arjimeng terus disuruh pulang Indonesia tenan Mas. Terus kula nunggu visa di Indonesia apa nunggu visa di sini terus pulang? Ini nunggu visa di Indonesia atau pulang. Lah nek sampean nggak kerja terus misalnya disuruh pulang sama majikan kan ya mending pulang. Bener nggak? Halo? Kan gini nih. Sampean yang pertama anaknya Mbah ya, yang ngejeng. Oke? Anaknya Mbah. Kemudian Mbah meninggal, otomatis sampean difiniskan karena mbahnya meninggal. Jadi majikan sampean menulis alasan mbahku sudah meninggal, aku nggak butuh yang jaga, kan gitu toh alasannya ta? Iya. Nah, habis itu terus cucunya yang mau ngejeng. Cucunya berarti anaknya majikannya sampean atau anaknya majikan nggih. Anggapnya anaknya majikan ya, leretannya cucu kan, cucune mbah, leretannya kan gitu. Cucune mbah nggih. Gampangannya ngomong. Nah, sekarang pertanyaannya si cucunya itu mau sampean langsung kerja, apa sampean pulang dulu boleh? Karena kalau hitungannya difiniskan, itu boleh. Bikin surat ke imigrasi sampean bisa langsung bisa diturunkan, tapi sudah beda majikan gitu loh. Bisa dipahami nggak? Oh gitu. Tergantung cucunya mau langsung apa mau pulang, apa tergantung sampean dulu. Sampean minta pulang apa langsung terus kan gitu, sampeannya minta disuruh pulang dulu ya Mas, disuruh pulang sampai bulan 7 baru kerja. Kok suwe banget. Oke, kalau sampean disuruh bulan 7 otomatis tergantung sampean. Mau berarti kan artinya sudah sebenarnya dikeluarin. Dia cimeng dulu kan. Otomatis ketika cimeng dulu ya sudah. Nanti visanya dia turun bulan depan, sampean baliknya tetap bulan 7. Tapi sampai menuju bulan 7 sampean nggak dapat gaji. Itu biasanya bikin perjanjian kayak gitu. Atau kalau sampean malah ngeyel misalnya, ya aku kan wis dapat visa tapi kan nggak kerja, belum terbang ke Hong Kong. Ya sebenarnya sampean diuntungkan. Ya bukannya diuntungkan sih, ya gak kerja gitu loh. Bulan 7 baru diberangkatkan, dibelikan tiket kan. Visa turun kan dia pasti agennya pasti belikan tiket toh. Lah tapi kalau majikannya minta bulan 7 ya sampean dibelikan tiket bulan 7. Bisa sampean bisa paham yang saya jelaskan? Bisa, tapi visanya turun dulu saya baru pulang gitu ya Mas? Ya enggak, kan sampean disuruh pulang. Oh gitu, jadi saya bisa turun baru ke sini gitu. Iya dong. Lah kan sampean disuruh pulang tadi sama cucunya, bener nggak? Nggih. Ya, kalau sampean visanya disuruh pulang dulu dia tanda tangan, aku nggak ngerti juga. Sampean ini apakah trik agent atau bagaimana? Nah, sampean ngerawat Mbak berapa lama sudah? 7 tahun. Nah, berapa? 7. Loh, kalau sampean di finish no long service tuh itu. Nggih, kasih long service dari Pak E, kasih long service. Dikasih? Nggih. Pas sampean di finishkan itu dikasih long service? Belum dikasih, tapi bulan 2 kasih dikasih. Bulan 2 ya kan? Iya, bilang. Nggih, pun bilang nggak Mas, Bapak E. Nah, Bapak E sudah bilang, otomatis sampean, aku mikirnya sampean manut anake nggak diselesaikan hak-hak sampean terhadap sampean. Nek hak-hak sampean diselesaikan berarti aman. Sekarang tinggal di cucunya. Nah, sampean dikongkon mulai, Mas yo belum turun visa dan nggak turun visa di Hong Kong kan sampean tetap dikongkon mulai toh, Mbak. Bener nggak? Nggih. Iya, sampean itu disuruh pulang. Nah, pada saat nanti disuruh pulang, dia sudah cimeng, sudah tanda tangan sama agensi, ya sudah. Nanti baliknya kan tergantung si agent dikirimi duit sama majikan tanggal berapa untuk beliin tiket nerbangin sampean, kan gitu ceritanya. Jadi sampean pulang nggak bawa visa.
Maksud nggak? Terus saya nggak dapat visa. Jadi sampean tinggal nunggu si cucunya ngirimin visa plus tiket untuk sampean berangkat lagi. Begitu ceritanya, Bu. Bisa dipahami nggak? Gitu, paham. Ha-ha. Kalau bulan 7 ke sini berarti bulan 6 visanya harus keluar dulu ya, Mas? Loh Kalau enggak, bulan sampean itu gini ya. Sampean diselesaikan bulan 2 sama majikan sampean. Begitu sampean pulang ke Indonesia, 3 minggu loh visa bisa turun tuh. Visa Hongkong ya. Visa Hongkong itu 6 minggu. Terus di KJRI 1 minggu. Taruhlah 2 minggu lah di KJRI. 8 minggu. 8 minggu itu kan 2 bulan. Iya. Ya itu paling lama. Paling lama. Tapi begitu majikan sampean pas sampean keluar itu dia langsung nulis surat ke imigrasi, ya kan? Bahwa sampean finish, selesai semua. 3 minggu loh itu bisa kelar, Mbak. Oh, gitu. Selama KJRI-nya cepet loh ya, 2 minggu. 2 minggu imigrasi Hongkong, seminggu atau 2 minggu, sampean sudah posisi tidak di Hongkong, cepet itu keluar. Bisa dipahami nggak? Paham, tapi kalau aku pengen visanya keluar dulu baru pulang loh, sudah Mas Mas. Aku visanya ke visa. Kalau terus pulang. Oke, kalau sampean pingin visanya keluar dulu baru pulang, sampean tanya sama anake, oleh nggak kerja disian? Visa belum keluar sampean kerja itu bahaya loh, Mbak. Nenek dituduh mencuri, nenek dituduh apa-apa, visa sampean kan nggak ada. Harusnya orang urus visa dan visa belum keluar itu di boarding. Itu aman, di boarding. Lah sekarang saya tanya, di boarding apa gak ngentekno duit? Nek anaknya ngomong lek bisa nurut kan nunggu main baik gak apa-apa ngonten. Anaknya bilang begitu, yakin? Nggih. Yakin? Oke, nek sampean bilang begitu gak apa-apa, nunggu visa turun baru pulang, no problem. Nggih lah, nggih kalau. Nah, yang pertanyaannya, Terus maksudnya bisa ini ngomong pirang bulan baru kesini lagi gak apa-apa toh, Mas? Loh ya kan itu perjanjian sampean sama majikan, Mbak. Ya nggih, tapi kan neng imigrasi gak apa-apa toh, Mas, nonton niku, Mas. Ya ndak ada masalah. Sampean mau pulang mau enggak imigrasi, sing penting dia sudah nurunin visa, sampean mau pulang keluar dari Indonesia itu ndak apa-apa. Kan visa sampean masih ada. Cuman kan sampean posisinya tidak di Hongkong ya ndak apa-apa. Nanti begitu balik, tiketnya sudah ada, balik. Ya cuman sampean nanti untuk tiket pulangnya janjian juga sama majikan. Kan tanggal 2 sampean finish, janjian mau pulangnya tanggal berapa. Ya kan kayak gitu tuh. Ya kan? Iya. Habis itu kan si agent nulis laporan bahwa sampean sudah selesai kontrak dengan anaknya Mbah. Terus sampean dijeng cucunya Mbah, kan gitu tuh. Nah, ketika dijeng cucunya Mbah kan sampean medikal. Habis medikal, surat dibawa agent ke KJRI. Udah KJRI selesai, naik ke imigrasi. Nah, ketika sudah naik imigrasi, status sampean itu kan sudah selesai dengan majikan lama. Itu biasanya langsung dan diturunno, soalnya sampean kan posisi di Hongkong, ya. Itu akan cepat diturunkan. Nah, pas sampean keluar dari omahe anake, langsung oper pada pengurusan visa sampean tinggal di tempati cucunya dan cucunya mau atau tetap tinggal di mbahnya dan bapaknya juga boleh mosowai, cuman jangan banyak orang tahu. Oh, nggih. Cuman jangan banyak orang tahu. Nggih, karo kan wis marem lah wis visane wis medhun karek budarane gak sanganteni visa gitu loh Mas maksudku niku. Gini, tidak ada masalah kalau sampean sudah hapcok sama majikan-majikan itu. Yang jadi masalah nantinya di saat sampean visa belum turun dan itu ada di rumah mereka, kalau ada barang yang hilang, ada sesuatu yang nggak beres, sampean yang kena karena visa sampean kan belum turun. Karena visa belum turun itu kan tidak boleh bekerja. Tapi sing ngerti majikan dan keluarganya kan sampean. Kira-kira mereka tega nggak berbuat seperti itu? Mereka bener apa enggak? Aku udah ngingetin ya dari awal ya. Sebaik-baiknya majikan di Hongkong apapun, kalau visa belum turun, sebaiknya tinggal di boarding. Tapi kalau sampean ngerasa cucunya ya udah tinggal di tempatnya Mbah, ngerawut si Mbah atau misalnya bakar mayat atau upacara-upacara si Mbah, ya syukur, alhamdulillah. Tapi sampean tetap waspada, nggak usah bilang sama teman-teman,
gitu loh. Kok nek sing gak seneng sama sampean dilaporno kan bahaya. Nggih. Nek Yang Pak pun bilang ngoten, lek awakmu Ci ning kene nunggu visa, sak visane mulai gak apa-apa, omahe mbake gak iso nunggoni, tunggono dhisik ngoten Pak iki bilang ngoten. Itu kan persoalan yang sangat berbeda karena sampean sudah mungkin terlampau baik dengan keluarganya dia. Kalau keluarganya dia dan sudah baik, yo alhamdulillah gitu loh, Mbak. Karena aku kan berpikir sisi orang yang di luar yang nggak tahu lingkungan di situ toh Mbak, bener nggak? Nggih Mas ya. Aku kan berpikir seseorang aku di luar mereka, aku kan nggak ngerti mereka. Tapi kalau menurut sampean baik-baik saja ya saya sudah nyampaikan ke depan. Kalau seandainya nanti di dalam terjadi A, B, C, dan D, intinya sampean sudah tak ingatkan dari awal kan begitu. Karena kadang-kadang orang Hongkong juga kayak gitu. Karena yang tinggal sama mbahnya itu kita, biasanya mereka meminta, ya kan, meminta untuk si CC-nya ini sampai mbae nggak tahu lah ibaratnya mbae wis pergi bener-bener pergi gitu loh. Kadang-kadang kan enek sajene enek opo nih ditungguin kok mbae kok mbae arepe mulih ngene-ngene kan orang sini kepercayaannya kan itu toh Mbak. Nggih. Malah kan ning kene bapak Ci wong anu nunggu mbae, ngono nunggu visamu gak apa-apa turu kene aku malah seneng kok omah iki ben aku gak iso nunggone tunggono ngersi ana gak apa-apa ngoten Pak. Oke, siap. Kalau begitu malah oke. Tapi dibayar apa enggak itu kan sampean sendirilah silahkan dibicarakan karena Mas mame asal ning kene alah maem blonjo jumuh dhuwit ngoten. Ya wis, berarti kan itu kan sudah di luar sepengetahuan saya gitu loh ya Mbak. Jadi tapi nggih Mas matur suwun kula nggih pengen kula ngenten Mas nggih pengen kula niki nggih ganti majikan visa turun kula pulang Indonesia dari bulan 7 beli tiket kula kan beli sendiri nanti ganti majikan ngoten lah mungkin. Boleh sekali lagi boleh ya karena bagaimanapun kan tinggal tergantung janjian sampean sama majikan, kedekatan sampean sama majikannya pas opo enggak kan gitu toh Mbak. Karena selama ini saya memposisikan bahwa ada majikan yang baik, ada majikan yang jelek. Jadi kalau majikan yang baik ya sudah, sampean yakin dan percaya itu baik, monggo. Kalau majikan jelek, setidaknya saya sudah memberikan informasi mana yang seharusnya peraturan Hongkong diterapkan kan begitu tuh, Mbak E. Bisa dipahami kan? Bahasa saya sampean bisa mengerti kan? Bisa, nggih bisa Mas Sandro. Nah, ada lagi sampean yang mau ditanyakan kira-kira cukup? Cukup berarti saya nggak dapat gaji Mas nggih nanti kalau pulang. Ya seharusnya karena visa sudah turun walaupun nggak kerja, karena visa turun tapi karena nggak kerja itu kebijakan sampean sama majikan. Ya wis wong ndak nyambut gawe ora digaji ya ndak apa-apa. Kan gitu. Nek sampean nuntut asline sebenarnya karena itu keinginan sampean ya sampean kudune ya ngerti. Iyalah wong aku gak kerja masa aku njaluk gaji. Kan gitu tuh. Nek sing njaluk gaji itu kan cuti tahunan. Cuti tahunan itu bergaji. Halo, nggih Mas. Kalau cuti tahunan itu sampean libur tapi digaji. Nggih. Pulang Indonesia sih terima gaji terus balik kan rata-rata cuti anak-anak kan 2 minggu. Nah itu dibayar sama majikan sebulan. Cuti kan cuman kadang-kadang kalau setahun kan 2 minggu 14 hari. 2 tahun lah. 2 tahun. Setahun kan 7 hari. 2 tahun kan 14 hari. 2 minggu. Nek gua 7 tahun berapa cutinya pirang pinten enggak Mas berapa hari Mas kalau 7 tahun? Sampean bisa hitung. Nek aku buka rumus, Mbak. Enggak pakai apa. Kalau aku sih 7 tahun ya tak lihatkan. Cuti 7 tahun. Nah ini nih. 7 tahun itu kalau 1 tahun 7, 2 tahun 7 14. Kalau 3 tahun 8. Ya, 3 tahun 8. 4 tahun 9. Ya kan 9 hari. 5 tahun 10 hari. 6 tahun 11 hari. 7 tahun 12 hari, Mbak. 12 hari. 12 hari itu ketoknya tambahannya dari 7. 21 hari lah. 21 hari. Iya.
Betul. 21 hari. Ditambah 7 semua. Tambah 7 semua nggih. 12 tambah 7. 19. 21. 12 tambah 7 lah. 18. Ya. 18 no. 19. Ya, 19. 20 hari lah. 19. 20 hari. Siap. Ini kalau ini buku lebor ya. Gitu. Iya, nggih Mas, nggih. Begitu. Terima kasih Mas ya. Nanti Nggih, berarti siap. kalau dalam Siap. Nggih. terima kasih. Lah nggih pertanyaan niku lho megane kan ganti majikan, terus karepe majikan niku jimeng kula karep kula nggih jimeng terus kula nunggu visa terus pulang kula ngoten nek boleh kula ki matur makasih ngoten tanah jenengan niki wau niki. Boleh. Gak mengpak. Iya. Ya boleh tapi ada penjelasannya. Kalau tidak boleh itu penjelasannya bagaimana. Jadi sampean itu benar-benar ngerti. Jadi harus berdasarkan pengertian, harus benar-benar ngerti. Kalau boleh itu bagaimana, kalau nggak boleh bagaimana, terus bagaimana supaya boleh kan gitu. Obrolannya kan sampean harus ngerti. Peraturan. Kan itu to Mas Manu. Aku jimeng dhisik terus awakmu mulya bulan itu mulai kerja, ngoten. Bulan itu mulai kerja, itu berarti kalau kangen, mbok aku tak nunggu visa dhisik baru mulai, kalau bulan itu tak rene, kalau ngoten. Mas ngoten mboke wau. Bisa sekali. Bisa. Tapi yang penjelasannya tadi ya, sudah kita jelaskan lagi. Bisa pada prinsipnya. Siap. Nggih Mas, makasih ya Mas. Boleh ana pertanyaan jenengan. Makasih banyak. Siap, sehat selalu kagem sampean. Nggih, sehat selalu, panjang umur rezekine kata barokah, selalu mengikuti Mas Chandra Jabri kok. Amin, matur sembah nuwun, amin. Nggih, makasih Mas nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekali lagi bahwa apa yang terjadi di lingkungan teman-teman dengan majikan itu teman-teman sendiri yang tahu, dan majikan saya hanya menyampaikan yang sesuai pengetahuan saya terhadap peraturan ya. Selebihnya karena fleksibilitas, jadi bekerja di Hong Kong ini sebenarnya peraturan memang berlaku, tapi kalau terjadi kesepakatan antara mbaknya dan majikan dan sama-sama menyetujui itu, jadi peraturan itu jadi absurd gitu loh. Peraturan itu akan jadi kalah karena lebih besar ke arah kesepakatan. Tapi kalau ada salah satu menyimpang, entah majikan atau CC-nya, ini kan bisa aturan itu bisa menjadi pedoman. Tapi kalau mbaknya tadi karena memang majikannya baik, ngasih tempat supaya tinggal di situ, boleh sambil tunggu visa tinggal di tempatnya mbah. Karena kita ngerti kepercayaannya orang Cina, di saat mbahnya sudah meninggal suatu saat sebelum 40 atau berapa hari lah, kadang mbahnya masih sempat pulang nengokin, kadang nyiapin sesaji apapun. Nah mungkin di situ harapannya keluarga itu yang ditengok si CC-nya tadi dan bisa menyiapkan makanan kesukaan mbahnya. Itu kepercayaan sekali lagi. Dan alhamdulillah mbak ini ya berdasarkan ceritanya ketemu majikan yang baik. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mendapatkan majikan yang baik, majikan yang bisa memahami teman-teman juga, yang toleransi, dan majikan juga nggak terlalu wow. Begitu saja dari saya, mudah-mudahan ada yang bisa diambil dari cerita ini. Dan kalau ada kesalahan saya mohon dikritik. Sekali lagi, saya bukan manusia yang anti kritik, boleh dikritik, boleh dikasih saran, dan sehat selalu. Keep stay tuned in my YouTube channel and see you the next video.